Alhamdulillah seneng banget, soalnya apa namanya, kayak mimpi banget Gus sama Umi bisa datang ke rumah. Alhamdulillah orang tua juga bahagia banget gitu. Cuman di sininya nggak bisa itu ya. Cuman di sininya ya seadanya ya kayak gini, beda sama di sana. Berawal dulu kisahnya ketika Devi ini santri Sukabumi ya, yang datang ke pesantren tanpa diantar oleh orang tua. Dan setelah kita tahu informasi tentang Devi ini, tersentuhlah hati kami. Walaupun kamu nggak bisa apa-apa, walaupun ibarat kata kamu bodoh nggak bisa apa-apa, tapi kalau kamu taat kepada guru, tawadu kepada guru, walaupun kadang perintahnya itu bertentangan dengan hati, selagi kamu nurut sama guru, insya Allah ilmu yang akan didapatkan menjadi barokah. Nah, kita dekati lebih dekat, mengenal lebih dekat. Ternyata setelah nyampe di kediamannya orang tuanya Devi seperti inilah. Disitulah barokah guru. Walaupun kamu pinter, pandai baca kitab, pandai baca Al-Quran, tapi kalau membangkang kepada guru, yakin deh ilmunya nggak akan manfaat. Jadi semua santri itu sama di mata kita, cuman kita lebih mengedepankan santri yang sungguh-sungguh niat belajar, serius ingin berangkat sampai nggak diantarkan orang tuanya karena ongkos kurang dan lain sebagainya. Disitulah kita yang menyambangi. Ini yang biasa, siapa sih Mbak Devi? Mbak Devi ini Devi, itu namanya Devi. Ya adiknya, hai, sini. Sini, tuh banyak pisang tuh. Boleh nih, boleh. Tuh banyak pisang. Kita jalan-jalan ke sini nih, ke rumahnya Mbak Devi, Sukabumi. Selalu tanya tuh Mbak Devi ya. Yang mau ngasih baju sama Mbak Devi ya, kirim. Devi Anggriani. Ini rumahnya Mbak Devi, ya santri yang di Thoriqul Jannah, yang biasa dimasakan apa tadi? Ada semur jengkol. Nah itu suka numi di jengkol. Semur jengkol, terus kangkung, tumis kangkung. Nah itu ada lantoro. Nggak boleh. Adanya Mbak Devi yang kecil. Gimana Devi? Dianterin ke rumah? Enak ya? Udah mondok, udah dianterin ke rumah. Habis dari rumahnya Mbak Devi itu ya, kemarin ke rumahnya Mas Yusuf ya, yang mondok ke rumah. Insya Allah kalau kita lagi keluar kota kita ajak. Ada ke rumahnya Mas Rahmat juga kemarin. Jadi banyak sekali santri yang mau mondok ya. Katanya mau mondok, oh saya nggak mampu, saya gini. Datang aja, yang penting satu niat. Tata niat, benar-benar mau menuntut ilmu. Nanti di saat ada di pondok, apapun yang terjadi harus siap gitu kan. Karena didikan di pondok beda dengan di rumah. Kalau di rumah itu masih manja sama mama, masih manja sama ibu, bapak ya. Kalau di pondok itu nggak ada manja-manjaan. Tujuan nuntut ilmu ya nuntut ilmu. Walaupun kadang apa ya, sama guru itu nggak diajar ngaji, cuman disuruh nyangkul aja. Ini ceritanya Abah Yai ya. Abah Yai itu cuma suruh nyangkul aja sama kiainya, tapi berhubung dia itu ikhlas, berhubung dia itu tulus, niatnya memang menuntut ilmu, apapun yang diperintah kiainya dia tidak pernah nolak. Sehingga apa? Masya Allah jadi barokah. Jadi ilmu dari guru itu barokah. Kayak Gus Idris ya, kayak Gus Idris itu ingin belajar kitab, ingin belajar ini, tapi kata gurunya, kamu tugas kamu 20 bulan adzan aja, pokoknya adzan aja istiqomah. Udah kamu ikuti apa kata guru. Berhubung niatnya ke pondok itu memang niat nyantri, apapun yang diarahkan guru ya ikut aja. Insya Allah disitulah barokah guru. Walaupun kamu pinter, pandai baca kitab, pandai baca Al-Quran, tapi kalau membangkang kepada guru, yakin deh ilmunya nggak akan manfaat, yakin ilmunya nggak akan barokah. Karena terkadang guru itu ingin mengetes santri, sejauh mana sih keikhlasan santri, sejauh mana sih keikhlasan ketulusan santri itu untuk menuntut ilmu.
Contohnya Devi itu ke sana tujuannya ingin belajar ilmu hikmah, ingin ini, tapi Umi suruh jaga busroh di sana, suruh jaga busroh, suruh bantu-bantu Umi, dia nggak pernah nolak. Akhirnya tanpa dia tahu, di saat Umi ke Jawa Barat, tanpa Umi kasih kabar dulu, Umi mau ke Jawa Barat, ayo kamu ikut, saya antar ke rumahnya. Coba responnya gimana? Langsung dia, oh seneng. Padahal yang lain aja belum tentu Umi aja. Itulah barokahnya, dia nggak pernah nolak ya. Walaupun capek nggak pernah mengeluh, walaupun dia itu merasa mungkin ada jengkel, dia nggak pernah protes. Di saat Umi nyuruh, di saat Gus nyuruh itu berangkat aja. Walaupun kadang Umi ngetes ya. Malam Ahad itu kan sibuk-sibuknya tuh, majelis banyak tamu ya. Tapi Umi ingin ngetes ketulusan Devi itu sejauh mana dia itu untuk menuntut ilmu jauh-jauh ya. Orang tuanya udah mengizinkan, apakah benar dia itu ingin membuat bangga kedua orang tuanya. Di saat semuanya tidur, di saat semuanya udah enak-enakan istirahat, ketok-ketok pintu. Devi, ayo buatan teh. Devi, ayo ini. Itu sebenarnya Umi cuman pengen ngetes aja. Guru-guru yang lain tuh pasti kayak gitu, ngetes santrinya, ngetes muridnya, sejauh mana sih ketaatan kepada guru, sejauh mana sih ketawaduannya kepada guru. Karena berulang kali disebutkan, sepinter apapun kamu baca kitab, sepinter apapun kamu baca Al-Quran, sepinter apapun kamu baca Al-Quran, kalau tidak ada rasa tawadu kepada guru, nggak akan ada manfaatnya. Walaupun kamu nggak bisa apa-apa, walaupun ibarat kata kamu bodoh nggak bisa apa-apa, tapi kalau kamu taat kepada guru, tawadu kepada guru, walaupun kadang perintahnya itu bertentangan dengan hati, selagi kamu nurut sama guru, insya Allah ilmu yang akan didapatkan menjadi barokah, manfaat. Itu mungkin tuh ngobrol-ngobrol sama Devi, itu ada bapaknya juga, ada ibunya, masya Allah disambut dengan luar biasa. Umi senang kerasan di sini. Ya, Mbak Devi, bagaimana perasaannya setelah diantar ke rumah? Alhamdulillah seneng banget, soalnya kayak mimpi banget Gus sama Umi bisa datang ke rumah. Alhamdulillah orang tua juga bahagia banget gitu. Cuman di sininya nggak bisa itu ya. Cuman di sininya ya seadanya ya kayak gini, beda sama di sana. Iya, bagaimana Ibu? Silahkan disampaikan bagaimana kedatangan Gus ke sini. Serius Mama. Lagi Sunda aja, nanti ditranslate terjemah. Alhamdulillah senang banget kedatangan Umi sama Gus dan tim Gil. Tapi di sininya nggak bisa nyenengin gitu, keadaannya seperti ini, di kampungnya seperti ini, nggak bisa apa-apa. Gimana perasaan Ibu? Ikhlas, ridho, rela? Ridho, Umi kedatangan Umi ke sini juga ridho. Umi udah ngebantu keadaan saya di sini. Devi mondok gimana? Jauh, baru pertama kali juga. Ini ada bapaknya Devi juga. Ya mungkin gimana seorang orang tua ya, anak pertama tiba-tiba jauh, terus nggak bisa nganter ke sana. Gimana perasaan ibu sama bapak untuk melepas anaknya menuntut ilmu? Deket aja ya. Yang ngasih nih. Ya, bagaimana Pak? Kalau jauh sih pertama jauh gitu, sekarang rencana ngedadak lagi gitu. Sebenarnya hati lu sedih, Nangis ya? nangis, nggak apalah dikata gitu. Tekad dan keinginan anak dalam kebaikan, masa saya larang gitu, relakan aja gitu. Karena ridhonya Allah itu terdapat adalah ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho ya insya Allah akan aman-aman saja. Yang penting di saat anak mau mondok, di saat anak mau menuntut ilmu, di saat anak mau nyantri, jangan dihalang-halangi. Kasihan kan, anak mau menuntut ilmu malah dihalang-halangi. Tapi kalau anak berzina, mabuk-mabukan, kamu nggak melarang. Ini nanti anak ini adalah tanggung jawab kedua orang tua. Anak ini kan amanah ya, amanah titipan dari Allah, bukan milik kita. Jadi apalagi untuk menuntut ilmu, kalau sampai orang tua melarang, maka pertanggungjawaban Allah itu orang tua itu akan sangat berat di hadapan Allah. Gitu. Jangan anak mau menuntut ilmu dilarang, nggak boleh. Mondok nggak boleh, mabuk-mabukan boleh, bergaul dengan anak-anak preman-preman yang nggak baik boleh,
berjudi boleh, berzina boleh, narkoba boleh. Ini orang tua yang akan dituntut nanti. Ya, tanggung jawabnya besar sekali. Walaupun orang tua itu taat ibadah, sholatnya baik, amalnya baik, ibadahnya baik, tapi kalau anaknya itu mursal, maka semua itu akan musnah. Dan anak yang soleh, anak yang soleh itulah nanti ibarat kata bapaknya itu masa hidupnya perbuatannya nggak baik, buruk, tapi di saat mengizinkan, meridhoi anaknya itu menuntut ilmu, insya Allah ya anak itu akan menolong orang tua nanti di akhirat gitu. Bisa wawancara sama ibu tuh pasti, terutama ibu ya, ibu itu saya sendiri jadi ibu, gimana rasanya di saat berpisah dengan anak kayak gini aja, ingin anak itu dibawa, tapi apalah daya ya, anak masih kecil-kecil, Hadar sama Gusro masih sekolah, dititipkan di sana, tapi tetap gimana ya gitu, takut anak jatuh, takut gimana, tapi di sini kita belajar untuk bahwa Allah itu ada. Walaupun kita jauh, niat kita baik, insya Allah anak kita itu adalah titipan, maka kita titipkan balik kepada Allah. Sama dengan orang tuanya santri, sama juga dengan Umi tinggalkan anak dari kecil, dari bayi. Demi apa? Demi perjuangan. Demi apa? Demi mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren untuk apa? Untuk memberi wadah kepada saudara-saudara, adik-adik yang mampu boleh, yang tidak mampu pun Umi akan rangkul selagi itu niatnya untuk menuntut ilmu. Jadi Umi nggak pilih-pilih. Kalau datang ke pondok Thoriqul Jannah, Umi saya nggak mampu, nggak ada biaya untuk. Kalau yang nggak mampu, apakah Umi terima? Anak yatim kita nggak ada duit, apakah Umi terima? Umi terima, selagi satu, tata niat. Jangan buat tujuannya untuk main-main. Tujuan benar-benar menuntut ilmu, dan di saat di sana nanti ada pengurus, ada Bayai, ada Gus Idris, ada Umi Sol ya, ada Bunyai. Ikuti apa kata guru, karena seorang guru tidak akan menjerumuskan santrinya. Gitu ya, bisa wawancara sama ibu tuh. Gimana ibu saat berangkatnya Devi dan saat kesini tiba-tiba itu gimana perasaannya? Perasaannya senang dicampur sedih aja. Bercampur sedih ya? Iya. Anak pertama yang biasanya Anak baru pertama, rumah, iya. tiba-tiba saya ambil. Malah dititip sama orang. Baru pertama kali jauh ya? Iya, baru pertama kali jauh, Mi. Tapi ikhlas ya? Insya Allah, Mi. Menuntut ilmu, Iya. karena inilah yang nanti akan menjadi aset untuk menolong kedua orang tua. Iya. Gak apa-apa, ini sebentar lagi berangkat lagi. Insya Allah, Mi, nggak apa-apa. Bismillah lah ya. Bismillah, ya, Semua mudah-mudahan tetap selamat hati. ya. Kalau masalah berat, kita semua berat, tapi kembali lagi kepada Allah. Iya, iya. Menjadi anak yang manfaat. Nanti kalau anaknya menjadi orang yang manfaat di dunia dan akhirat, yang bahagia bukan orang lain, terutama pasti kedua orang tua. Adik, Tete mau berangkat, gimana? Tete pada empat deh. Ikut Adiknya enggak? Mbak Devi. Ini adiknya yang kecil dan itu adiknya yang nomor 2, sahabat ya. Ya. Masya Allah. Ikhlas gitu ya, Mi. Insya Allah. Hidup itu apa ya teman-teman? Gak harus hidup dengan bergelimang harta. Percuma dengan bergelimang harta kaya raya kalau hatinya, jiwanya nggak tenang. Hidup sederhana ya, rumah bambu kayak gini. Kalau di hati kita itu ada Allah, nyaman-nyaman aja. Umi di sini betah, demi Allah betah. Andai kata udah nggak kangen ke pondok, nggak mau pulang Umi di sini. Gus Idris nyaman ya, Umi nyaman. Semoga ini menjadi rumah kedua saya ya Pak ya. Diterima nggak kalau kesini lagi? Seneng. Kenapa Umi seneng ya? Umi tuh masa kecilnya kayak gini. Ya kayak gini nih rumah orang tua Umi itu, malah ini masih bagus. Rumah Umi itu dulu bocor-bocor ya, kalau hujan itu air itu apa masuk semua. Selimut aja nggak punya. Ini masih kayak gini kalau Umi dulu tanah. Jadi mengingat masa lalu bahwa hidup itu selalu berputar. Kadang ada kala kita tuh di atas, ada kala di bawah. Ya yang penting sejauh mana kita ikhtiar. Umi nggak ada rasa benci. Oh itu orang nggak punya. Oh bagi Umi sama aja. Umi terlahir dari keluarga orang yang miskin, bener-bener miskin. Kalau ini belum apa-apa. Umi jauh lebih miskin. Ya apa? Untuk dimakan aja dulu. Ibu Umi itu untuk membesarkan saya, saudara saya itu ada 8. Banyak sekali kecil, lahir itu dari orang tua saya. Dan di kampung itu Umi itu orang yang paling miskin. Jadi untuk dimakan aja sekarang itu mau besok mau dimakan. Hari ini ibu Umi itu jual bajunya Umi yang ibu yang dipakai. Itu jari kata orang Jawa.
dijual untuk membeli apa ya, itu yang dari singkong tuh, itu pun dibagi ya sedikit. Itulah apa sih yang tidak bagi Allah gitu. Kalau Allah udah mau membalikkan, seketika itu pula kita dibalik. Kalau masalah harta, ya rizki, maut, jodoh, seberapa banyak Allah, seberapa lama sih Allah untuk memutar itu semua. Jadi kenapa Umi, Gus Idris, Abah itu ya menerima berbagai macam santri, mau itu mantan narapidana, mantan narkoba, mantan pezina, selagi kamu mau bertobat, Umi rangkul. Sama awal mula Umi menikah sama Gus Idris ini, pertama menikah ya, Abah, Umi berjuang bareng-bareng dalam satu keluarga itu, nggak punya apa-apa. Untuk beli bensin aja, ini Umi sering ceritakan ya, agar gimana, agar ini semua jadi pelajaran. Untuk beli bensin Gus Idris mau dakwah, mau ke majelis, itu Umi cari hutangan. Bahkan ada satu kali kejadian di saat Umi lahiran Haddad itu masih kecil, mau buat beli susu 3.000, itu nggak Umi belikan susu, tapi Umi belikan bensin untuk agar Gus Idris dakwah. Di saat sekarang Allah memberikan sesuatu yang lebih, itu adalah hadiah dari Allah. Tapi bagaimana di saat kita dikasih hadiah sama Allah, jangan lupa diri, tetap ingat tujuan. Harta adalah titipan, maka berikanlah kepada yang membutuhkan. Untuk tidak memberi lebih, paling nggak memberi tempat tinggal, memberi makannya santri yang nggak mampu ya, memberi kitabnya santri yang nggak bisa beli Al-Qur'annya, untuk bayar guru-gurunya agar mereka bisa tetap belajar. Jadi hidup ini cuma sesaat, makanya manfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Seberapa lama sih kita hidup, nanti juga pada waktunya kita akan dipanggil lagi kepada Allah, dan semua titipan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ibu jangan berkecil hati, bapak jangan berkecil hati. Ini nggak ada apa-apanya. Umi jauh lebih, nggak ada yang dimakan di sini. Umi dijamu dengan mewah, Masya Allah, luar biasa ya. Masakannya macam-macam, ada jengkol, ada kangkung, ada ikan, ada sambel. Ustadz Farhan betah di sini, Mas Bambang betah di sini, pada nggak mau pulang. Nyaman ya, nyaman, seolah-olah tuh nggak ada beban di sini, nyaman sekali. Tapi berhubung kami tidak bisa lama-lama ya, masih banyak yang harus Umi, Gus, dan juga rekan-rekan kerjakan. Bahkan Mbak Devi sendiri ya, di sana masih banyak santri-santri perempuan yang akan datang. Jujur aja Mbak Devi ini tak kasih amanah. Di saat ada santri yang datang, daftarannya sama siapa? Sama Mbak Devi. Cari sama siapa? Mbak Devi. Itu khusus santri perempuan. Kalau santri laki-laki ada sendiri, ada Ustadz Yudi ya untuk pendaftaran. Jadi di sana Umi pisah antara laki-laki dan perempuan. Memang pondok baru berdirilah gitu, baru benar-benar Umi terima santri. Tapi alhamdulillah beliau Devi ini bisa menjaga amanah dalam keuangan santri. Apa itu Umi pasrah sama Mbak Devi. Karena anaknya Masya Allah ya, jujur, nggak pernah neko-neko, itu Umi senang gitu. Disuruh apapun nurut dia. Makanya Masya Allah, ternyata setelah Umi sampai di sini, akhlak yang Mbak Devi punya ini ternyata ada dari orang tuanya. Ini Umi Masya Allah, salut luar biasa. Jadi siapapun yang mau nyantri ke Thoriqul Jannah, yang nggak mampu, langsung koordinasi sama pengurus ya. Ini ada Mas Yusuf, ada Mbak Devi, langsung sama Mbak Devi untuk santri putri gitu. Oke, bincang-bincang gimana Devi? Kita pulang. Masih kangen? Masih kangen Mi. Udah kangen sama Busro sama sama. Ini masih lama daripada Mas Yusuf. Kemarin berapa jam di rumah? Enggak lama, kayak 2 jam mungkin. 2 jam ya. Gimana perasaannya? Ya gimana ya. Ini Yusuf deh. Ingin tahu Mas Yusuf. Aduh. Ini Mas Yusuf, sahabat ya. Ya. Cianjur ya. Cianjur. Gimana perasaan kemarin ketemu sama ibu? Tua gitu, terus ke rumah orang tua. Rasanya senang sekali. Bisa disambangi sama Gus ke rumah gitu. Nyangka nggak kalau Umi mau ke sana? Nggak nyangka, awalnya nggak nyangka. Setelah langsung diberitahu, langsung kasih tahu orang tua juga untuk persiapkan semuanya yang ada gitu, supaya Gusnya seneng gitu. Padahal waktu di Bogor tanya ya, mampir ke Cianjur nggak Mi gitu ya? Iya. Gimana jawaban Umi? Enggak. Enggak ya. Masya Allah. Mas Yusuf ini anak yatim sahabat ya, ditinggal bapaknya dari umur berapa? Dari umur 13 tahun. Dan adiknya masih kecil-kecil ya? Yang paling kecil ditinggal bapak umur berapa? 6 bulan. Sekarang udah umur berapa? Sekarang sudah umur 7 tahun. Umi udah ketemu ya? Dan selain ke mama, kemarin Umi mampir kemana? Ke makam ayah. Ke makam ayah. Padahal jauh ya dari Cianjur. Makam ayah di mana?
Cici Panas. Seneng nggak Umi sama Gus mampir? Senang, alhamdulillah juga bisa berdoa bersama di sana. Kita doakan aja. Ini semua sebelumnya ada rencana nggak? Nggak ada, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga gitu. Udah berapa lama di Thoriqul Jannah? Udah hampir 1 tahun. Santri paling nakal? Iya, paling nakal, paling susah diatur. Masya Allah. Ini kadang di pondok bagian azan juga mengajar kitab ya. Mengajar kitab. Kemarin juga Umi sama Gus Idris ketemu sama kiai beliau gitu. Harapan dari orang tua dan kiai beliau itu ini nanti bisa meneruskan di pesantren juga ya. Doakan beliau-beliau ini adalah generasi penerus. Jiwa muda-muda kayak gini nih, besarnya dunia ya. Amin. Kuatnya dunia itu tergantung dari para pemudanya. Amin. Kalau pemudanya baik, insya Allah dunia pun akan baik, gitu. Dan ini Mas Muafak nih, ikut di sini. Ini Mas Muafak. Gimana perasaan ada di rumah Devi? Seneng nggak? Senang. Nyaman nggak? Nyaman. Kerasan nggak? 1 bulan. 1 bulan. Oh, ngeditmu gimana kalau 1 bulan? Yang Ini dari kecil ikut di Thoriqul Jannah sahabat, dan ibunya juga udah nggak ada. Ibunya seorang pejuang, masya Allah ya. Ibu Muafak ini yang ikut berjuang di Thoriqul Jannah. Dari Thoriqul Jannah belum dikenal di media seperti sekarang sampai sekarang. Dari umur berapa? saya di pondok. Kurang lebih sih saya di pondok udah 10 tahunan. 10 tahun ya. 10 tahun. Suka duka. Malah nggak pernah pulang, ini rumahnya nggak jauh dari pondok. Nggak pernah pulang, nggak tahu ini nggak pernah pulang. Tinggal bapaknya sama saudaranya, ibunya udah nggak ada. Semenjak ibunya nggak ada malah nggak pernah pulang. Padahal ini paling bandel sendiri, ini juga bandel, ini bandel ya. Ini yang biasa dulu pertama berjuang untuk beli rokok aja nggak punya, dapat rokok dari mana? Sisanya Gusnya. Sisanya Gus. Insya Allah. Dari barokah. Tapi gimana? Ya, Seneng nggak? ada apa ya? Rasanya sendiri itu beda apa ya? Kayak seneng lah dapat sisa dari Gusnya, kayak apa ya? Kalau santri itu dapat dari sisa Gusnya itu katanya barokah gitu. Masya Allah. Ambil barokahnya gitu. Iya. Sampai dulu itu sering sama santri itu cuma apa ya, sedemi sisa itu sampai dorong-dorongan. Sampai Karena sampai rebutan rebutan. barokahnya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Itulah kita diajarkan untuk tawadhu kepada guru, sehingga Umi sendiri pun kayak gitu ya. Kalau minum bekasnya guru tuh Umi berebut. Ya, karena disitulah barokah dari guru, biar kita itu menjadi santri-santri anak-anak yang menjadi kebanggaan para guru-gurunya gitu. Ya, suka duka di pondok seperti inilah. Siapa yang mau mondok, insya Allah Umi sama Gus kan sering keluar kota. Jadi kalau kita melewati di situ, insya Allah kita mampir. Ya, hari kemarin juga orang tuanya Rahmat itu mau mengejar ke kita, tapi berhubung kita udah terlanjur ke Sukabumi sehingga kita tidak bisa mampir dan Mas Rahmat tidak ikut. Ini Dek, kapan ikut ke Malang? Ikut nggak? Ikut nggak? Ayo ikut ya. Oh ya, buat teman-teman, buat ibu-ibu terutama, banyak sekali Umi dapat inbox ya, dapat WhatsApp. Gimana caranya saya akan memberi baju kepada santri yang di situ dari anaknya orang nggak mampu gitu kan, dari anak yatim, dari fakir miskin. Bagaimana? Kirim aja di Pondok Thoriqul Jannah. Tulis namanya ya. Kemarin ada Ryan ya, ada Muafak, ada Rahmat, itu ada yang kirim baju. Kirim baju dari Hong Kong. Masya Allah, alhamdulillah mereka pakai ya. Mereka tidak menilai seberharga apa sih itu yang diberikan oleh mereka, selagi itu masih bisa dipakai ya. Cuman kalau HP memang kami tidak izinkan pegang HP karena banyak mudorotnya di situ. Di saat pegang HP waktunya sholat subuh pada kesiangan. Jadi disitulah kenapa Umi tidak memberikan HP biar mereka itu fokus. Terus bagaimana kalau orang tua mau menghubungi? Tenang, nggak usah khawatir ya. Ada Umi yang bisa dihubungi, ada Gus Idris, ada pengurus. Nanti sebelum HP itu Umi sita, minta nomor-nomor pengurus. Insya Allah 24 jam bisa dihubungin. Tapi Umi minta juga kepada orang tua seperlunya aja telepon. Jadi kalau nggak penting, nanti kalau anak selalu dikabari, akhirnya psikisnya anak jadi terganggu, nggak bisa fokus, adanya nangis aja. Apalagi santri yang masih baru, sehari 2 hari ini kan pemikirannya masih di rumah, jadi belum benar-benar betah. Kalau udah kayak Devi sama Yusuf udah nggak mau pulang. Udah nggak mau.
doakanlah mereka, siapapun yang mau mondok langsung koordinasi dengan admin ya, dengan admin. Kadang Mbak Devi juga yang pegang ya, kadang Mas Rahmat gantian kalau admin itu yang pegang. Oke, mungkin itu dari Umi. Terima kasih banyak Bu ya atas sambutannya. Mohon maaf apabila dari saya banyak kekurangan, dari Bu Sitri dan juga rekan-rekan. Masa Devi masih mau nangis di depan saya? Enggak nangis Mi. Sama-sama Mi. Saya juga minta maaf ya Mi atas segala kekurangan yang ada di sini. Mohon maaf ya Mi. Sudah sangat luar biasa sambutannya. Senang sekali. Ya, kalau di sini seadanya ya kayak gini Mi. Justru yang kayak gini nih apa adanya Umi, senang sekali ya, bahagia sekali. Kalau di Mas Yusuf nggak bisa lama-lama karena udah banyak memang ada janji ya, berhubung di sini yang mau Umi samperin lagi di Bogor itu datangnya nanti malam. Yang itu masih naik pesawat sekarang, sehingga kami ya betah-betahan aja di sini. Oh ya, maaf mungkin jalan-jalan tuh lihat ada apa? Kolam ya, kolam renang. Insya Allah sepulang dari sini nanti di pondok Umi buatkan kolam juga buat santri yang bandel-bandel itu, suruh ngasih ikan, pemakan ikan nanti ya, sama bersih-bersih kolam. Enggak, kita buatkan dapur ya. Kita pisah di pondok itu, kita pisah. Ada dapur bagian santri putra yang bayar, kita pisah. Karena apa? Santri yang nggak bayar itu nakal-nakal. Yang bayar nggak kesisaan makan, ya. Terus yang nggak bayar makannya dihabisin semua, jadi kasihan gitu. Terus yang bayar ini disuruh-suruh aja, suruh ambil air, suruh ambil ini, sehingga kan Umi nggak tega juga ya, orang tuanya udah susah-susah cari uang, dikirim malah mau makan nanti nggak ada makanan, sehingga Umi pisah bagian dapur yang bayar sendiri, terus bagian yang nggak bayar gimana Umi buatkan? Umi buatkan dapur di pinggir kolam, di situ mau di pinggir kolam renang ya. Gimana? Ya biar mandiri dong, masak sendiri, masa Umi suruh masak ya. Yang penting udah Umi siapkan beras sama lauk. Di sana jangan khawatir, ada yang tua-tua. Ada namanya Pak Man, itu udah tua dari Surabaya, beliau nggak punya siapa-siapa ya, kasihan. Dia bilang saya nggak tahu nanti mati saya itu di mana gitu. Ya mau gimana lagi? Ya Umi seneng didatengin. Kemarin kata Mas Yudi, Mi ini Pak Man mau dikasih tugas apa gitu. Dia udah tua, nggak usah dikasih tugas apa-apa. Melihat dia sehat aja Umi udah seneng. Itu tujuan Umi di situ. Terus ada lagi dari Jawa Barat ya, dia sebatang kara. Orang tuanya itu kalau nggak salah ya, cerita sama Umi, orang tuanya tuh hilang waktu banjir gitu. Jadi kedua orang tuanya tuh hilang waktu banjir. Dia hidupnya di masjid, jadi makan tempat tinggalnya itu di masjid. Insya Allah dia datang. Ternyata responnya dari keluarga juga baik gitu, suaranya enak, azan ya. Kita nggak tahu ya, Allah mengirim ke pondok itu orang-orang yang bermacam apapun itu, kita nggak tahu Allah punya rencana apa. Yang penting kita tetap berprasangka baik aja sama semua orang. Jangan ada sedikit pun prasangka buruk, karena itu hanya akan mengotori hati kita. Itu siapapun yang mau datang ke pondok, siapapun yang mau mondok, oh saya nggak punya harta, gimana nggak punya uang, ibu saya. Yang penting ada omongan ya, yang penting ada omongan. Saya anak yatim, ibu saya nggak, yang dimakan aja nggak ada. Yang penting ada omongan. Jadi satu Mi permintaan, tata niat, tata hati ya, benar-benar untuk menuntut ilmu. Walaupun di sana nanti apapun yang Umi, Abah, Gus sama kiai-kiainya, pengurus-pengurusnya kadang dites awal datang itu. Ini sama Ustaz Jaya. Ustaz Jaya ini padahal seorang sarjana ya. Ya orang yang ngerti kitab. Seorang yang punya ilmu. Datang ke pondok, kita nggak memandang itu. Kamu datang ke pondok maka ikuti peraturan pondok. Dikasih tugas apa? Nyuci WC, mencuci kamar mandi sama pengurus. Di situ Umi panggil, ini orang tua kok dikasih nyuci kamar mandi, kamu ini gimana? Pengurus, udah Mi, ini tes-tesan kita di bawah. Kalau dia kuat mentalnya, dia akan bertahan. Alhamdulillah beliau sekarang diangkat derajatnya sama Allah karena keikhlasan hatinya. Subhanallah ya, beliau bisa ngajar di pondok ya. Padahal Umi nggak mau tahu kamu datang ke pondok itu sarjana kayak dokter kayak, nggak mau tahu. Intinya di pondok itu semua sama, kita nggak beda-bedakan. Beliau sekarang alhamdulillah mendampingi Gus Idris kemana-mana selain ngajar di pondok ya. Itulah tinggal kuat nggak mental kamu untuk datang ke pesantren, karena di pesantren kita bukan cuman fokus di Al-Quran atau kitab. Di kita itu ada majelis sholawat,
apabila udah nggak ada PPKM, nggak ada COVID ini, kita dakwahnya di luar. Jadi dari wilayah ke wilayah, dan santri akan di bawah di situ, sehingga nggak harus menetap di pondok aja. Kita kenalkan dengan kemasyarakatan, bagaimana bermasyarakat, bagaimana memimpin majelis. Siapa tahu nih nanti setelah keluar dari pesantren ini bisa menjadi pendakwah ya, sehingga tidak nervous, tidak malu ketemu orang. Jadi apa yang ada di pesantren itu kami kenalkan kepada santri-santri yang datang. Itu ya. Sama Mas Yusuf mungkin ngobrol-ngobrol sama Mas Muafak, itu ada Gus juga habis makan, Ustaz Jaya, Ustaz Aris di sini lihat kolam. Kalau nggak mau pulang ya udah tinggal sini aja. Pak, makasih ya sama Ibu ya. Mungkin ngobrol-ngobrol. Makasih waktunya. Sahabat Gio, dimanapun Anda berada, kami akan bertanya kepada Gus Idris, kenapa beliau ini punya ide, punya keinginan menyambangi rumah santri. Ayo kita tanya. Silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kan sudah di rumah santri, salah satu santri dari Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Terus kemudian kita menyambangi rumah orang tuanya. Nah, kenapa sih kita penting menyambangi rumah orang tuanya, orang tua santri, wali dari santri? Kenapa pentingnya kita harus menyambangi orang tua dari wali santri tersebut? Ya, baik. Yang pertama silaturahim niatnya. Silaturahim ini selain dianjurkan oleh Rasulullah, kan banyak sekali fadilahnya, itu panjang umur, rezeki melimpah dan lain-lain. Kenapa kita datang jauh-jauh dari Malang, Jawa Timur sampai ke Sukabumi di Jawa Barat ini? Berawal dulu kisahnya ketika Devi ini santri Sukabumi ya, yang datang ke pesantren tanpa diantar oleh orang tua. Dan setelah kita tahu informasi tentang Devi ini, tersentuhlah hati kami, gitu intinya. Ya kita nggak pandang-pandang santri sih, semuanya kita silaturahimi. Cuman yang kita kedepankan terutama santri-santri yang notabene itu kurang mampu lah. Tapi dia sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh tulus ingin menghafal Quran, sungguh-sungguh tulus ingin belajar ilmu agama. Nah disitulah kita sambung silaturahim dengan orang tuanya, kita dekati lebih dekat, mengenal lebih dekat. Ternyata setelah nyampe di kediamannya orang tuanya Devi, seperti inilah kondisinya, situasinya. Ya di pedalaman, di Sukabumi di pedalaman, tapi masya Allah di sini tuh hati kita itu terasa tenang juga. Tenang ya gitu aja, adem ya, kayaknya beban-beban itu kalau di sini tuh hilang semua. Ya, terasa kayak di zaman dulu gitu ya, rumahnya kan rumah panggung juga. Saya kerasan walaupun setahun di sini betah ini. Kamar mandinya aja jauh, lain jalan ke sana kalau mau buang air besar. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ya, setelah mendapat informasi tentang Devi ini, tersentuhlah kita intinya ya, ingin menjalin hubungan erat dengan orang tuanya. Jadi dalam arti hubungan erat di sini itu antara santri dan guru ini nggak ada jarak. Jadi nggak ada beda-bedain lah. Oh ini santri yang kaya dideketin, enggak. Oh ini santri yang nggak punya, nggak dilupakan, enggak. Jadi semua santri itu sama di mata kita. Cuman kita lebih mengedepankan santri yang sungguh-sungguh niat belajar, serius ingin berangkat sampai nggak diantarkan orang tuanya karena ongkos kurang dan lain sebagainya. Disitulah kita yang menyambangi. Jika perlu kita bantu ya kita bantu. Jadi seperti itu Yusuf. Jadi banyak ya manfaatnya berkunjung atau menyambangi ya banyak ya, menyambangi santri itu. Ya tujuannya ya menyambung silaturahim, bahwasanya pondok pesantren ini sangat-sangat andil kepada santri sekaligus keluarga santri. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu lagi ya mungkin lain tempat atau bagaimana kita akan menyambangi santri-santri yang lainnya. Ya. Ini juga kalau Gus sama Umi tidak terlalu sibuk, ini juga menyempatkan saja. Kemudian satu lagi pertanyaan, apa sih harapan terbesar dari Gus sendiri untuk para santri ke depannya di pondok supaya santri itu dapat memiliki prestasi yang tinggi dan menjadi
tolak ukur bagi berkembangnya pondok pesantren Thoriqul Jannah? Harapan saya ke depan itu bagi para santri, terutama santri yang khidmat ya, santri yang khidmat, yang nggak mampu ekonominya. Harapan saya di sini ada namanya pendekatan persuasif seperti ini, dengan harapan nanti kedepannya mencetak kader-kader yang berotak Jerman berhati Mekah, kader-kader yang betul-betul subhanul yaum rijalu, ke generasi-generasi yang mana bisa diandalkan dalam perjuangan agama Islam, terutama kayak Devi, Ustadz Yusuf, Guru Jai. Ini adalah nanti yang bisa meneruskan perjuangan terutama di wadah kita keluarga besar Majelis Thoriqul Jannah. Ini harapan saya. Makanya dengan pendekatan khusus seperti ini, walaupun jarak ini tidak memisahkan kita sejauh apapun, masih Indonesia aja ya, nggak ada yang jauh. Jangankan Indonesia, luar negeri pun kalau kita sudah dekat sama santri, nah ini santri nanti kita ajak berjuang bersama untuk betul-betul membangun agama, membangun khususnya di wadah kita, rumah kita itu keluarga besar Thoriqul Jannah. Itu harapan saya. Jadi nggak hanya putus cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketika prestasi ini bisa khidmat terus di pondok, bisa berjuang bareng membesarkan panji-panji Nabi Muhammad SAW. Itu harapan saya. Itulah sahabat, kita sudah mewawancari Gus. Ada lagi pertanyaannya? Aku kira cukup banyak karena ini sudah singkat, padat tapi jelas apa yang sudah dijelaskan sama Gus tadi. Yang pasti menjalin silaturahim ya, untuk ukhuwah Islamiyah. Di sini tidak ada perbedaan antara pendiri pondok ataupun orang mampu atau orang kaya, pokoknya semuanya dijalin silaturahminya. Ya, mungkin itu saja. Bentar, sendal saya mana ya ngomong-ngomong ya? Oh, ternyata di sini. Bentar. Nah, bentar. Amat ya. Ini anduk siapa ini di tempat sini? Wah, parah orang-orang. Iya nih parah nih. Oh. Loh, Yusuf tadi mana? Di belakang. Oh. Mana? Mana, Dep? Oh, sahabat, ini Oh, itu. Apa ini, Dep? pemandangan di Buat renang bisa nggak ini? Buat renang bisa nggak? Itu guys, itu ikannya kelihatan nggak ya? Oh, ada ikannya. Oh, lah ini ikan. Nah, itu ikan. Ikannya bagus-bagus. Ada ikan kecil-kecil. suasananya kayak gini kalau di pedesaan. Oke. Asli. Nah, itu ikannya bagus. Nah. Kau siapa? Kau siapa? Ngomong. Kamu ngomong dia. Parah. Jadi sahabat, kita jalan-jalan mengelilingi sekitar rumah saya. Aduh, rumah saya. Ya, rumah orang tua saya lah. Kamu beli rumah. Insya Allah nanti kalau udah menikah. Oh iya. Ngomong-ngomong nikah, kapan nih kamu nikah ini? Oh, masih lama. Belum ada calonnya. Oh, jujur amat dia ya. Oh, jomblo ya. Udah, yang pacaran dulu kamu. Ya jangan. Langsung nikah. Iya, langsung nikah lah, gak boleh pacaran. Iya. Tapi kalau misalnya mondok itu gak boleh pacaran. Harus fokus belajar. Iya. Mau ikannya wih. Di situ banyaknya kolam-kolam sama sawah-sawah sih. Oh, enak ya tapi ya nuansanya. Benar loh. Aku di sini 1 bulan bahkan setahun betah aja kayak gini. Masa sih? Yalah, enak setiap hari lihat ikan daripada di sono setiap hari lihat Rahmat sama Ryan tidur mulu. Kayak gini lah kalau di sana banyak sawah. Tapi di sana juga ada sawah ya? Ada lah. Ada sawah. Gak ada sawah, gak ada nasi dong. Nah, Gak ada kalau beras. kolam jarang ya? Bukan jarang, gak ada. Oh, nggak ada. Gak ada kalau gak ada daerah tertentu sih. Kalau di pondok gak ada. Jadi Ya, kita kalau di sini kebanyakannya, kalau di sini tuh namanya kulah ya. Kalau bahasa Sundanya itu kulah, bukan kolam. Kalau kolam itu seperti kolam yang airnya putih, itu kayak kolam renang, itu namanya kolam. Jadi kalau di sini tuh namanya kulah. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya kulah. Oh, kulah. Bahasa Inggrisnya kulah. Ini masih luas ternyata ya.
Enak loh Dep rumah tuh. Enak loh. Iya. Enak tapi sumpah. Bawahnya. Tapi kalau apa? Kalau apa itu pagi dingin ya? Emang kalau di sini tuh pagi tuh dingin banget. Cuma Saya pakai selimut 2 nggak mempan. kalau siangnya ya kayak gini gerah. Iya sih, cerah. Apalagi kalau misalnya kan di Sukabumi ini terkenal dengan wisatanya ya. Ada tuh di sana jembatan gantung terpanjang yang udah diresmikan oleh pemerintah. Di mana itu? Di mana ya itu lupa. Di Kadu Dampit ada di sana. Ada jembatan terpanjang di Sukabumi, jembatan gantung namanya. Sebenarnya mau ngajakin main ke sana tapi ya berhubung waktunya nggak cukup gitu. Ya udah ya kayak ginilah jalan-jalan aja di sini. Gede ikannya. Tapi rata-rata ikan apa sih? Ini di sini Itu ikannya guys. ikan mas. Oh gede-gede. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh loh. Mah. Ada nggak di pondok? Oh, di pondok. Wah jangan. Kalau di pondok dibawa nanti. Adat langsung ditangkap setiap hari. Tuh. Push. Oh, nggak mau ya? Push. Nggak mau ternyata. Udah. Nanti kalau misalnya mau nanti kita bawa ke pondok satu aja, jangan banyak-banyak soalnya mahal ikan kayak gitu. Oh, tapi nggak untuk dimakan kan? Bisa buat dimakan juga, cuman banyak durinya. Oh. Heeh. Iya. Ini ngapain kau sini? Ngapain kau? Ngapain kau? Woi, ngapain? Tanya ngapain? Kerja apa tuh? Ya. Tuh ini banyak banget. Kelihatan lagi? Oh, kelihatan kalian? Nggak kelihatan, ya udah. Sini aja makanya. Ya bagi para sahabat-sahabat yang ingin mondok ke pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, silahkan. Apalagi santri-santrinya insya Allah saya tunggu, karena apa ya, apalagi orang Jawa Barat anu bade mondok ke ponpes ke pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, ditunggu ku abdi pokoknya. Insya Allah sareng abdi berjuang sama-sama, tata niat, tata hati, jangan memikirkan yang lain. Kalau misalnya mau mondok ya udah mondok, yang penting apa niatnya ikhlas tuh. Gitu ya. Tapi pertanyaanku satu Dep. Apa? Aku sempat debat kemarin sama si Yusuf. Aku minta gedang. Gedang itu kan kalau di Jawa kan pisang. Malah dikasih pepaya. Ya kalau kalau di Sunda itu kalau gedang tuh pepaya, emang pepaya. Aku baru tahu tadi pagi. Aku kemarin tuh 1 jam marah-marah sama si Yusuf gara-gara perkara itu, minta pisang malah dikasih pepaya kan, ngejegel. Oke sahabat, kita udah keliling-keliling, sebenarnya masih luas lagi tapi ya, berhubung ini waktunya udah siang, panas juga ya, mungkin Siap-siap juga kan siap-siap mau berangkat ya. berangkat ke pondok lagi. Iya, yaudah. Pengen Gimana? nangis ya? Pengen nangis? Tuh orang-orang ngapain? Ah, gelap. Yaudah, tutup sahabat ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu.